Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam program diskusi Sekolah Sabat East Java Conference Voice of Seven. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dalam pelajaran Sekolah Sabat kita di triwulan yang kedua di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik, yang sangat penting, yang akan mengungkapkan kepada kita semuanya sejarah dunia ini, bahkan sejarah akhir zaman. Tentu bersama dengan para panelis atau yang akan membawakan diskusi kita pada saat ini, ada Pendeta Chris Sarjono, Ketua Konferen kita, dan ada Pendeta Tutri Tumangkeng, Departemen Penata Layanan Konferen Jawa Asia Timur. Namun sebelum kita akan memulai, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, urapi kami masing-masing, baik kami yang akan mencoba membedah, membagi-bagikan roti hidup Sekolah Sabat ini, demikian juga pemirsa dimanapun mereka berada, agar roh Tuhan yang memberikan hikmat untuk kami mengerti dan memahami firman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan satu judul kota yang disebut kekacauan. Tentu sangat menarik ini. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba untuk memulai pelajaran ini dengan perbandingan. Kita nanti akan melihat bagaimana kota Babel di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan bagaimana Babel rohani yang ada di zaman sekarang ini, dan apa dampak yang akan ditimbulkan oleh dunia ini khususnya kepada umat-umat Tuhan. Apakah peran mereka? Bagaimana mereka harus menghadapi situasi ini? Baik, sebagai yang pertama kami berikan waktu kepada Pendeta Chris untuk memberikan satu pendahuluan apa yang akan kita pelajari pada pekan ini. Baik, salam sejahtera bagi kita untuk pemirsa siaran Sekolah Sabat ya dari East Java Conference atau Conference Jawa Kawasan Timur. Dan tentunya kita harus mengingat untuk satu triwulan ini bahwa pembahasan kita temanya adalah pertentangan kosmis ya. Kita ingat kembali dari awal bahwa pertentangan yang terjadi ini melibatkan alam semesta ya, melibatkan pertentangan yang tidak sederhana, tetapi pertentangan bahkan yang dimulai sejak zaman kekekalan dan akan berakhir sebelum zaman kekekalan. Pertentangan yang melibatkan Allah, dalam hal ini adalah Kristus ya, dan juga melibatkan kuasa kegelapan, yaitu Lucifer dan tentaranya, yang pada akhirnya harus dibuang atau dilemparkan dari surga. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertikaian besar sepanjang masa ini, Kristus di satu pihak
setan di pihak yang lain, ya, antara kebenaran dan kejahatan. Dan sebagaimana diceritakan dalam kitab Wahyu, terutama di pasal 12 dan 17, maka pertikaian ini yang menarik adalah dimainkan oleh dua orang wanita yang berbeda. Nah, saya tidak mengerti mengapa Allah menggunakan dua wanita yang berbeda. Ya, apakah karena biasanya yang gampang berselisih itu wanita, ya, saya tidak mengerti, tetapi sebenarnya tidak demikian, ya, karena ini akan nanti memiliki arti yang lebih spesifik. Nah, di awal ini saya akan memberikan perbandingan antara dua wanita di dalam kitab Wahyu pasal 12 dan satunya lagi di Wahyu pasal 17. Yang pertama, di pasal 12 dikatakan bahwa ada sebuah tanda ajaib atau sebuah keajaiban besar. Artinya, saudara sekalian, wanita yang dilambangkan atau wanita yang disebutkan di pasal 12 bukanlah wanita secara literal. Kenapa? Karena ada kata tanda. Kemudian dihubungkan dengan sebuah keajaiban besar. Dengan demikian, wanita dalam pasal 12 adalah simbol atau lambang. Kemudian, bagaimana dengan wanita di pasal 17? Karena kita mau membandingkan dua wanita ini. Di pasal 17, ternyata dinyatakan dengan sebuah kata, ya, di ayat yang pertama, bahwa ada sebuah misteri. Ya, ini dia. Yang artinya bahwa wanita kedua itu juga bukan wanita beneran, tetapi adalah simbol atau lambang. Sekarang kita dapat poin yang pertama, yaitu wanita di pasal 12 adalah simbol atau lambang. Kemudian wanita di pasal 17 ternyata sama, yaitu simbol atau lambang. Wanita yang satu akan menjadi lawan dari wanita yang kedua. Ini akan sangat menarik ketika kita gali lebih mendalam. Sekarang, perbedaan atau pertentangan yang kedua. Di pasal 12, gambaran tentang wanita tadi, ya, ditunjukkan bahwa wanita itu berselubung matahari. Ini sangat menarik. Seorang wanita berselubung matahari. Dan matahari itu, kalau menurut Maliaki 4 ayat 2, itu adalah lambang kebenaran. Kemudian, saudaraku sekalian, di Mazmur 84 ayat 11, ternyata Tuhan sendirilah itu matahari. Ya, dengan demikian, wanita tadi diselubungi oleh kebenaran Allah sendiri. Kebenaran yang sejati. Itu wanita yang pertama. Nah, kemudian juga kalau kita membaca Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 32, di sana juga diberikan satu gambaran bahwa wanita itu melambangkan gereja Allah atau gereja Kristus. Lebih spesifik lagi. Dan gereja Kristus itu tandanya adalah diselubungi oleh kebenaran. Artinya memiliki kebenaran. Dan bahkan dalam Galatia 3 ayat 27, di sana dikatakan bahwa itu atau gereja Kristus itu mengenakan tabiat kebenaran Kristus. Dia mengenakan mahkota dengan 12 bintang. Ini wanita yang pertama, atau lambang gereja tadi. Nah, ini apa lagi? Kok mengenakan lambang, mengenakan mahkota, ya? Dan mahkota ini melambangkan kemenangan. Oleh karena itu, wanita yang mengenakan mahkota dengan 12 bintang adalah gereja Allah yang dipenuhi dengan orang-orang yang menang, yang mempertahankan tabiat Kristus dalam kehidupannya. Kita semakin jelas, ya, dengan wanita yang pertama. Bagaimana dengan wanita yang lain yang di pasal 17?
Ya. Apa penjabaran lainnya? Di pasal 17 ayat 1 sampai 4, ternyata wanita ini memiliki kontras yang luar biasa. Kalau wanita pertama tadi sederhana, berjubahkan putih kebenaran Kristus, kemudian hanya bermahkota, mahkotanya bintang, ya. Bagaimana dengan wanita ini? Dikatakan wanita saingan ini berpakaian ungu dan merah. Kita lihat, yang satu berpakaian putih, kemulia karena selubung matahari. Wanita yang saingannya ini berpakaian ungu dan merah, menyala, ya. Kemudian saudara sekalian, tidak hanya itu, wanita kedua ini dihiasi dengan emas, berlian, mutiara, dan semua kekayaan dunia. Bayangkan dengan wanita pertama tadi, tidak ada perhiasan sama sekali. Ya. Kalau begitu, apa maksudnya? Dia memang memiliki perhiasan atau barang-barang yang berharga, yang sangat mahal di dunia ini. Tapi kita lihat, ya, dia tidak memiliki apapun di surga. Dia tidak memiliki kemuliaan seperti kemuliaan matahari kebenaran. Dengan demikian, wanita berpakaian merah dan ungu ini adalah agen dari setan atau lawan dari Kristus. Ya. Nah, saya akan tambahkan sedikit dalam perbandingan ini. Wanita kedua ini yang menarik tidak memiliki mahkota. Ya. Tidak memiliki mahkota, tetapi di dahinya, ini dia, di dahinya ada sebuah nama yang misteri. Bintang tidak ada, tetapi justru nama yang misteri. Namanya adalah Babel yang besar. Nah, bahkan sangat mengejutkan, di ayat-ayat itu dikatakan ibu dari pelacur dan kekejian bumi. Apa maksudnya? Saudaraku sekalian, rasa malunya adalah mahkotanya. Dia tidak memiliki mahkota 12 bintang, tetapi mahkotanya adalah kekejian. Mahkotanya adalah rasa malunya. Ya. Tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang hidup di bawah kendali wanita pelacur rohani ini. Mereka akan malu, semua pengikutnya akan malu. Karena apa? Karena yang dianggap pada mulanya sebuah kebenaran, ternyata sesuatu yang memalukan, bahkan membawa kepada kebinasaan. Nah, perbandingan yang terakhir, yang ketiga, yang coba saya sampaikan adalah wanita di pasal 12 kitab Wahyu, atau wanita yang pertama, ini menariknya berdiri di atas bulan. Apa maksudnya? Tadi diselubungi matahari, sekarang berdiri di atas bulan. Nah, bulan, kalau kita perhatikan bulan itu memang bercahaya. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa bulan sendiri tidak memiliki cahaya. Itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Nah, sekarang lambang apa ini? Ya. Ternyata kalau kita membaca dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, kebenaran atau firman Tuhan itu adalah terang. Ya, kita ingat ya, terang. Kemudian kalau kita baca di Amsal pasal 6 ayat 23, hukum Allah adalah pelita. Kalau kita baca dalam 2 Petrus dikatakan di sana, nubuatan adalah terang. Kalau begitu, apa yang kita dapat di sini? Wanita tadi melambangkan jemaat Allah yang berdiri di atas firman. Tetapi firman itu sendiri adalah refleksi dari Yesus sendiri. Firman itu adalah pernyataan dari Allah sendiri, terang dunia. Jadi, wanita yang berdiri di atas bulan, artinya jemaat Allah yang berdiri di atas firman-Nya, yang memantulkan kebenaran dari Kristus. Bagaimana dengan wanita kedua? Wanita kedua yang disebut Babel besar duduk di atas binatang yang berwarna merah.
Nah, binatang ini identik dengan naga besar di pasal 12. Dan dia juga identik dengan ular tua yang disebut iblis di pasal 12 ayat 9. Nah, jadi wanita ini kalau kita simpulkan adalah jemaah setan atau jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9. Nah, saudaraku sekalian, wanita ini juga duduk di atas 7 kepala naga, yaitu 7 raja atau 7 kerajaan. Dan dia duduk di atas banyak air yang melambangkan orang-orang atau bangsa-bangsa. Artinya apa? Wanita atau Babel tadi ya, ternyata menguasai seluruh dunia, mendapat dukungan dari dunia, mendapat dukungan dari pemerintah-pemerintah dunia, sehingga dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, dia digendong oleh binatang itu, memerintah raja-raja di bumi, didukung oleh orang-orang di dunia, pemerintah mendukungnya, dunia mendukungnya, pangeran kegelapan atau setan mendukungnya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan kesimpulan di bagian pertama. Dua sistem yang mencolok perbedaannya antara wanita, yaitu gereja Allah yang hidup berdasarkan firman-Nya dan memiliki kehidupan yang diselubungi dengan karakter Kristus. Lawannya adalah wanita yang serba merah, yang rela mengorbankan nyawa banyak orang, ya, dan mengajarkan ajaran yang tidak berdasarkan kebenaran. Bahkan dalam keterangan tadi disebutkan bahwa dia justru memiliki mahkota yang memalukan, karena apa yang diajarkannya, apa yang dibagikan kepada dunia ternyata membawa kepada kebinasaan. Dan semua orang pasti ada di salah satu pihak, entah di pihak wanita pertama, wanita yang sederhana, kebenaran yang sederhana dan berkuasa, atau di pihak yang lain, pihak gereja yang tidak mengajarkan kebenaran, yang justru hidup dalam kegelapan. Ya. Jadi, di mana kita berada? Di pihak yang mengajarkan kebenaran firman Allah, atau di pihak yang berdasarkan ajaran manusia? Di mana saya dan saudara sekarang? Menjadi warga kota yang penuh damai sejahtera, Sion, atau menjadi bagian dari kota yang hancur, ya, kota yang penuh kekacauan, atau Babel rohani? Semua ada di pilihan kita masing-masing. Mungkin seperti itu untuk gambaran perbandingan dari dua wanita yang melambangkan gereja Allah dan juga jemaah iblis, ya. Demikian Pendeta Daniel. Baik, Pendeta Kris, luar biasa. Saudara, ternyata diungkapkan di dalam pelajaran kita ini, baik di dalam Wahyu pasal 12, demikian juga Wahyu pasal 17, bahwa ada jemaah yang disebut dengan jemaah setan, dalam artian gereja itu menganut pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan dengan ajaran Alkitab, ajaran kebenaran. Dan itu ada, dan itu artinya sangat berbahaya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi atau itu berada di lingkup sekitar kita? Kembali kepada pelajaran kita. Disebutkan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 15, dan Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4, ada amaran ini, Pak Pendeta Tutri. Ada amaran tentang bahayanya terhadap sistem agama atau sistem dua keagamaan yang sangat berbeda tadi. Khususnya yang menjadi amaran bagi kita adalah tentu kita kan tidak mau ikut-ikutan yang ajaran sesat lah, yang ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab lah, yang doktrinnya ternyata dicampur-campur ini, akhirnya jadi palsu kan. Nah, disebutkan di sana bahwa iblis sangat marah karena apa? Karena dibukalah kedoknya bahwa ajaran ini salah, dan itu menimbulkan yang disebut dengan anggur murka. Kira-kira apa yang bisa
Pak Pendeta sampaikan dengan peristiwa ini, Pak Pendeta. Silakan. Oke, baik Pendeta. Selamat sore bagi kita semua atau selamat pagi. Shalom. Kalau ditanya kira-kira sikap kita setelah kita mendengar apa yang sudah disampaikan dalam pelajaran kita melalui Pendeta Kris, maka kita memilih setia. Setia ada hasilnya keselamatan. Kalau kita lari dari kesetiaan, lari dari Tuhan, itu tadi nggak ada mahkota. Ya. Nah itu jelas dalam Wahyu 12, wanita yang sudah digambarkan sebagai gereja, wanita di dalam Wahyu 17 juga bercerita, ada dua ya. Lalu kemudian kita masuk kepada pelajaran kita ini tentang anggur murka. Nah dari pelajaran kita di dalam firman Tuhan, khusus dalam kitab Perjanjian Baru, ada satu penjelasan mengatakan bahwa sari buah ada cerita sari buah itu dilambangkan adalah darah Kristus. Jadi kalau kita minum sari buah itu kan menyegarkan juga kan. Ya, jadi di dalam kitab Matius, kitab Lukas dijelaskan itu. Jadi sari buah itu adalah lambang Kristus dan itu yang menyegarkan kita, menyucikan kita dan diwujudkan melalui pencurahan darah Yesus di kayu salib. Kalau kita sudah tahu itu, kita minum itu aja yang sari. Nah, tapi kan tema ini kan anggur murka. Iya, betul. Ini. Kebalikannya daripada sari buah yang menyegarkan. Iya. Lalu apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Kris bahwa wanita yang di Wahyu 17 itu dia gunakan pakaian krim isi lalu macam-macam, ada dia punya lalu cawan anggur kan ini anggur sini. Nah, lalu kalau saya mau coba kaitkan ini anggur ini itu ada kaitannya dengan mabuk. Anggur itu memabukkan ya. Lalu ada kata murka. Murka ini berkaitan juga dengan marah. Nah tadi pendeta sudah katakan, kira-kira bagaimana ini? Kenapa kok setan marah? Setan marah karena kedoknya dibuka. Karena Injil itu disampaikan. Dan Injil itu kabar baik bagi orang percaya. Tapi bagi orang tidak percaya, tidak. Dan setan marah itu. Kenapa? Akan dibuka kedoknya, rupanya tipuan. Nah kalau dari awal kita sudah tipuan, ngapain kita tertipu? Tapi jangan lupa. Nah kembali kepada kata mabuk. Kalau mabuk itu istilahnya dia membuat orang linglung. Lalu kemudian samar-samar. Lalu kalau mabuk ini kan akhirnya jadi kabur. Nah, oleh karena itu setan berusaha memabukkan kita dengan tadi sistem agama itu tadi, dia menggunakan alat supaya kita kabur, dan kalau kita mata kita kabur seperti kalau misalnya pendeta buka kacamata bacanya dekat-dekat. Kalau jauh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kebenaran itu dikaburkan oleh tipuan ini. Memang penipu dia, dari awalnya dia penipu. Nah, itu sebabnya. Jadi kalau kita lihat ya, anggur itu memabukkan, lalu kemudian ada amarah, ya gitu kan, karena dari awal sudah sampai pendeta itu perang di sorga kan, dia akan dendam terus sampai sekarang, dia akan apa? Mencari celah. Bahkan kutipan Nyonya White katakan bukan hanya orang-orang yang di pinggir aja yang jatuh, tapi orang-orang yang mengakui Allah, mengikuti Allah, yang kelihatan setia, kelihatan meras, mereka bisa apa? Jatuh juga. Nah oleh karena itu, nah ini juga berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Kristiono tentang bagaimana ada persinahan rohani. Ya, artinya mereka mencampur adukan. Ya. Kenapa dikatakan ini? Karena mereka mencoba menggabungkan hal yang terlarang. Biasanya kalau kita menggabungkan ini adalah kita dengan Kristus. Jadi kita yang sudah percaya kepada kebenaran, kita bergantung kepada Kristus, minta support dari Kristus. Tapi ini beda. Ya. Dia persatukan agama itu dengan apa? Negara. Nah, dia tadi sudah jelaskan, makanya wanita di Wahyu 17 didukung oleh pembesar ini. Dia tidak melihat bahwa yang harus dia ikuti adalah Kristus, bersatu dengan Kristus. Makanya saya senang sekali ini kata ini bahwa ini anggur ini memabukkan banyak orang. Ya, makanya ditanya tadi bagaimana sikap kita. Kalau kita sudah tahu ini, jauhi dia. Lalu kita tetap apa? Mengandalkan Tuhan. Tapi saya bersyukur karena Allah tetap memprotek kita, ya, dia tetap menuntun kita, bahkan di dalam pelajaran selanjutnya dia akan memanggil kita keluar dari Babel ini, ya, kekacauan ini. Nah oleh karena itu di dalam pelajaran kita ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, siapapun kita, ya, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, mari kita coba bersihkan mata kita supaya kita tidak apa? Tidak kabur lagi. Baik. Nah,
Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana cerita kok ini bisa Babel disebut kacau. Iya, ya. betul. Karena penyebabnya dari iya, mana ini? Itu Kisah ini kok bisa kenapa muncul, bisa pendeta? disebut dia kacau balau kan? Karena semuanya ini pada awalnya ada rencana. Ini ada rencana dari manusia mau coba memerdekakan diri dari kebenaran Allah. Mau dia coba bahwa dia lebih hebat. Kan sudah dikasih tahu, contoh dikasih tahu, jangan lakukan ini, tapi dia lakukan. Waktu itu kan di dalam Kejadian pasal 6 kan, waktu itu air bah kan selesai. Enggak ada, Tuhan sudah janji. Coba Tuhan bilang, contohlah sekarang, Tuhan, dia akan datang kedua kali. Enggak mungkin. Padahal sudah dibuktikan bahwa dia sudah pernah datang pertama, janjinya datang. Jadi waktu dia bilang akan datang kedua, pasti dia datang. Karena sudah ada bukti. Nah sekarang waktu Tuhan bilang, tidak ada lagi air bah. Manusia nggak percaya. Jadi kenapa? Ketidaktaatan manusia itu membuat kita apa? Menjadi kacau balau. Dan ini berawal dari pada saat Nimrod lah. Dia buat menara. Dia coba menunjukkan kehebatannya dia. Artinya Babel itu selain disebut kacau, Babel itu disebut adalah mereka yang menolak kebenaran Allah. Mereka keluar dari kebenaran Allah. Murtad, artinya mereka apa? Tidak mengakui. Mereka merasa bahwa mereka hebat, tapi akhirnya kan gagal kan? Menara Babel nggak sampai di atas. Iya, itu. Nah seperti tadi Pendeta Chris katakan, pokoknya ingat aja, kalau kita tidak setia sama Tuhan nggak dapat mahkota. Seperti perempuan sudah tahu simbol nggak ada mahkota. Kalau yang dalam Wahyu 12 dia kan pakai mahkota. Dia pakai mahkota, itulah lambang kemenangan. Jadi kita tetap bersyukur. Kalaupun ini kejadian yang terjadi ini, kejadian-kejadian ini, bagaimana sikap kita? Kita tahu persis bahwa Allah sudah berjanji, Dia akan tetap menuntun kita, Dia akan tetap memberikan kesempatan bagi kita agar supaya kita tetap apa? Berpegang kepada kebenaran Tuhan. Nah, itu kira-kira tambahan saya atau pelajaran kita yang seperti yang pendeta tanyakan. Baik. Dengan kata lain, kembali bahwa gereja yang salah ini, jemaat yang didirikan atas dasar keputusan-keputusan atau tradisi-tradisi manusia ini berpusat kepada manusia itu sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Iya. Itulah yang dibangun oleh Nimrod ya. Iya, dia merasa dia paling hebat, padahal dia sudah tahu. Kita juga sekarang begitu. Sudah dikasih tahu berkali-kali, maka tidak salahkan Ulangan 6 ayat 67. Dan ada ajaran di akhir zaman ini yang memang demikian ya Pak Pendeta ya. Betul. Yang memang diarahkan kepada upacara-upacara, tradisi-tradisi, Betul. tidak berdasarkan kepada Firman Tuhan. Tuhan. Apakah itu juga masuk ke perempuan yang kedua tadi? Betul sekali. Karena ketika kita mendapatkan penjelasan wanita di pasal 17 adalah disebut Babel besar, maka kita diajak untuk melihat ke Babel di masa lalu. Kota yang sangat besar atau kota terbesar pada waktu itu. Ya, memang pada waktu itu Babel itu dibangun, kalau di pelajaran kita, di Sinear, tanah Sinear. Sinear itu artinya between two rivers. Ada di antara dua sungai, artinya itu sangat-sangat subur itu Sinear, di mana menara Babel dibangun. Kemudian di situ mereka membangun. Pembangunan menara Babel itulah yang mengalihkan pandangan mereka dari Tuhan kepada usaha sendiri. Nah, itulah sebabnya Babel itu juga memiliki arti bahwa keselamatan yang ingin dicoba dengan teori sendiri. Ya, itulah sebabnya mereka, ayo kita membangun sebuah bangunan menara yang ujungnya sampai ke langit. Apa artinya? Kita membangun suatu sistem keselamatan, ya. Kalau sampai ke langit artinya sampai ke surga, ya. Dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara Allah tentunya. Itulah sebabnya ketika Babel ini dibangun dan bahkan Babel berikutnya, ya, kota-kota Babel selanjutnya, pada waktu dibangunlah menara Babel, kemudian dilanjutkan dengan dibangun patung Nebukadnezar, ya, maka Babel ini identik dengan penyembahan kepada berhala atau kepada patung selain penyembahan kepada Tuhan. Kemudian Babel rohani akan begitu. Babel rohani adalah bagaimana supaya kita selamat
tanpa menurut firman Tuhan dengan cara sendiri. Berarti dengan perbuatan tadi ya. Itu dia. Dengan apa? Melakukan Usaha sendiri. usaha sendiri ya. Dengan usaha Perbuatan baiknya begitu. Betul. Oh, luar biasa. Nah, kemudian begini. Dalam cerita di Babel dikatakan di sana, ini sejarahnya di Perjanjian Lama, bahwa ada satu dekret yang dikeluarkan oleh raja agar raja itu disembah melalui simbol yang dia buat, yaitu patung tentang dirinya. Kemudian ada juga umat-umat Tuhan yang tidak mau menyembah akan hal ini. Apakah ini juga bisa menggambarkan bagaimana komitmen akan jemaat akhir zaman yang dilambangkan dengan dua jemaat tadi? Betul. Satu jemaat yang melambangkan memang kepada berdasarkan firman, dan satu jemaat yang memang sudah dicampur-campur tradisi manusia tadi ya. Apakah itu juga akan benar-benar menjadi simbol daripada kehidupan atau jemaat akhir zaman ini, Pak Pendeta? Iya, betul sekali. Karena di pasal 12 dan pasal 17 juga diberikan satu kontras yang lain. Pasal 12 ayat 17 mengatakan bahwa naga itu akan memerangi mereka yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksiannya Yesus. Artinya memiliki kehidupan Yesus yang penuh. Nah, yang luar biasa di pasal 17 juga demikian, yaitu ayat yang ke-14, bahwa pengikut wanita itu, wanita Sunda tadi ya, atau jemaah iblis tadi, dikatakan di sana mereka akan berperang melawan anak domba. Apa artinya? Melawan sistemnya anak domba, melawan cara keselamatan anak domba. Tetapi kabar baiknya adalah di ayat 14 juga, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ini dia. Memang semua orang bisa berusaha, dan itu haknya orang ya, mau berusaha untuk selamat itu seperti apa ya. Tetapi sesuatu yang tidak sesuai dengan teori keselamatan anak domba, itu artinya melawan anak domba. Walaupun dalam ibadah menyebut nama anak domba, ya. Tetapi ketika sistemnya bertentangan dengan caranya anak domba, di ayat ini dikatakan jelas, mereka melawan anak domba. Jadi bisa kita bayangkan betapa harus hati-hatinya kita memilih dalam ibadah kepada Tuhan ini. Ya, mungkin seperti itu. Baik, Pak Pendeta Tutri, kita kembali juga ke sejarah Babel Perjanjian Lama, di mana Nebukadnezar menjadi simbol di sana, bahwa kerajaan Babilonia ini identik dengan penyembahan berhala, ya, di mana oleh sebab itu raja pun, bahkan masyarakat di sana sangat umum adalah menyembah berhala mereka. Banyak sekali berhala mereka. Nah, apakah di dalam sistem keagamaan yang baru di zaman modern seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena simbolnya kan sudah ada dua, itu jelas, wanita yang berselubungkan matahari dan juga tadi wanita yang berkain merah tadi kan. Apakah di dalam zaman modern ini ada juga penyembahan berhala, atau mungkin yang disebut dengan Babel spiritual ini? Bagaimana Pak Pendeta kira-kira? Ya, tadi sudah jelas oleh Pendeta Kris, sistem agama yang disimbolkan dengan dua wanita tadi. Ya, sistem agama yang benar menyembah Allah. Itu intinya, mengakui Allah dia pencipta. Itu sistemnya. Sistem yang satu dia mengacau balaukan. Kenapa disebut palsu? Palsu itu kan mirip-mirip asli kan? Kelihatan asli tapi palsu. Makanya ada sebut kacau. Jadi orang lihat, ih, kok betul? Rupanya akhirnya, loh kok beda? Nah, itu kan kacau balau kan? Jadi itu sistem agama. Jadi sistem agama yang benar disimbolkan dengan Wahyu pasal 12 tadi. Lalu sistem yang kedua adalah mengakui diri sendiri, kekuatan sendiri. Iya. Dia coba meniru. Ini palsu ini, makanya bisa kita tertipu. Nah, setan jago itu kan. Dia coba meniru yang baru itu, yang benar itu, lalu dia tambah dengan dia punya sistem peraturan kelihatan, itulah palsu. Jadi kabur kita kan. Nah,
Kenapa itu? Jadi awalnya seperti itu. Nah, saya tertarik dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Lalu saya coba ada dua juga perbedaan di sini tentang bagaimana kita menyembah patung itu. Di dalam Daniel pasal 3 kan ada juga cerita itu kan. Ada dua kelompok. Nah, ini juga bisa kan saja dua kelompok. Ada kelompok besar mayoritas, tapi ada kelompok kecil cuma berapa orang gitu kan. Di pasal 3. Dan menarik sekali kan. Dia berani tidak menyembah apa? Patung sampai dia bilang, kalaupun kamu paksa saya tidak bisa. Kalaupun Tuhan kami tidak bisa tidak bisa menyembahkan kami tetap menyembah apa? Allah. Artinya dua ini tetap ada. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ada. Yang satu itu kelihatan ya, makanya palsu itu. Hanya dikemas sebagai sebuah sistem tadi ya, untuk memaksakan kehendak mau menyembah siapa. Iya. Dan sudah dibilang Pak Kris tadi kan, mereka tetap menggunakan Tuhan kok. Sedang agama Ibrani pakai Tuhan. Tapi ketika kita pelajari secara detail, kelihatan beda. Nah, bagi kita sudah memahami contoh simbol di Wahyu 12. Nah, lalu kemudian kita lihat tadi seperti di Babel ini kan, makanya di Babel kuno itu kan di mana-mana kan patung. Banyak patung. Mereka mencoba berusaha. Memang pada awalnya mereka akui juga, tapi pada awalnya mereka coba mengaburkan dengan memunculkan banyak apa? Ilah. Lalu mereka dekriskan. Contohlah Kaisar Konstantin kan, dia harus selesai ini. Nah, itu sebabnya sistem yang kedua, dia coba memadukan agama dan negara. Kenapa negara? Punya kekuatan, punya otoritas. Sebenarnya yang lebih punya otoritas Yesus. Harusnya agama itu dipadukan dengan Kristus yang adalah pemilik alam jagat, punya otoritas yang tidak bisa diganggu kuat. Yang satu dia punya otoritas, tapi tadi sudah pendeta kata itu habis semua, nanti semua tidak ada. Contoh Babel dikalahkan oleh siapa? Siapa pernah menyangka Made Parsika sekali? Artinya kalau seperti yang kita sudah tahu sistemnya ini, mari kita lihatlah sistem yang benar itu. Baik. Nah, itu dia. Dengan kata lain bahwa penyembahan ini akan menentukan juga ciri agama yang benar ya. Pasti itu. Baik, Pendeta Kris, apakah ada yang mau ditambahkan? Saya ingin menambahkan dua hal. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan bahwa Tuhanlah yang mengacaukan Babel. Kalau di Kejadian pasal yang ke-11 ayat 9 ya, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balokan Tuhan. Apa artinya? Artinya begini, yang menentukan satu sistem ibadah itu benar, itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Kalaupun kita mencoba menyerang sebuah sistem yang kita anggap salah, itu kita nggak akan berhasil. Kenapa? Karena ini bukan siapa-siapa. Apalagi kalau kita adalah sebuah umat yang kecil dan mencoba menyerang sebuah sistem yang besar, itu sebuah hal yang mustahil. Berarti bukan pemimpin agama ya yang menentukan ya. Bukan pemimpin agama. Luar biasa. Tetapi yang mengacaukan adalah dalam ayat ini Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengacaukannya. Nanti Tuhan, artinya gini, sistem itu walaupun dibangun serapi apapun, tidak akan membawa kepada keselamatan. Karena bagi Tuhan itu kacau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita lihat tadi perbandingan antara dua wanita tadi. Wanita yang pertama itu penuh dengan kesederhanaan. Sederhana sekali. Hanya diselimuti matahari, hanya bermahkota bintang 12, kemudian kakinya menginjak bulan. Hanya itu. Tidak ada pernak-pernik duniawi sama sekali. Tapi bandingkan dengan wanita yang kedua tadi. Ada emas, ada mutiara, ada perak, semua perhiasan dunia ada di situ. Ya kan? Kemudian yang satu sangat mencolok, yang satu kelihatan biasa saja. Biasa saja. Nah, saya berpikir begini, ini juga bisa melambangkan bahwa ibadah kepada Tuhan itu bisa justru yang sederhana, yang tidak neko-neko, yang nurut apa aja yang firman Tuhan. Justru itulah yang benar. Tetapi ibadah yang mencoba ditambah sana, ditambah sini, supaya megah, supaya hebat, supaya menarik dunia, supaya kelihatan wah, itu justru
bukan itu yang dilihat Tuhan, ya. Bahkan Ya. ibadah seperti itulah tadi yang di Wahyu 17 justru di dahinya ditulis bagaimana? Di dahinya justru ditulis murtad atau bukan kekudusan, bukan kemenangan, tetapi justru kekalahan. Jadi kita lihat bagaimana kita harus ibadah kepada Tuhan di akhir zaman. Sederhana, turuti apa saja yang diperintahkan, akan sampai pada tujuan. Tidak usah neko-neko, ya. Karena Tuhan itu menyukai sesuatu yang tidak neko-neko, ya, sesuatu yang lurus-lurus saja. Ya, yang penting sesuai dengan firman-Nya, Wahyu pasal 21 Ibaratnya 17, kalau ya. misalnya kita ibadah, liturginya liturgi yang ya tidak terlalu beraneka warna, hanya untuk kemewahan, Betul. untuk yang akhirnya wow, ini ibadahnya keren ya. Iya. Karena Tuhan kan melihat apa yang diinjak tadi, yang diinjak oleh wanita tadi, yaitu bulan yang melambangkan firman Allah, pantulan dari tabiat dari Kristus sendiri, gitu kan? Sedangkan yang tadi menginjak adalah dia menunggangi apa? Menunggangi binatang yang luar biasa kelihatannya. Wah, ya, binatang yang gagah, yang mengerikan, yang menakutkan, ya. Tapi ternyata justru itulah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Pak Pendeta Tutri, mungkin ada. Oke. Dah. Baik, saudara, kita telah melihat bagaimana kehidupan kekacauan yang ditimbulkan oleh Babel ini, dan itu berdampak sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana akan ada usaha-usaha yang diciptakan oleh sistem keagamaan ini untuk mengalihkan daripada kebenaran yang sejati yang dibangun atas firman Tuhan. Jadi, mari kita coba kembali simpulkan secara sederhana pelajaran sekolah sahabat kita ini, bahwa kota yang disebut dengan kekacauan adalah Babel. Dan Babel rohani menandakan kalau segala ibadah kita hanya ditampilkan karena luarnya saja, bahkan menurut akan perintah-perintah manusia, aturan-aturan manusia, tradisi manusia, kita sedang berada di dalam kekacauan. Kita harus hati-hati di sana. Kemudian, seberapapun kita ini berada dalam dua sistem ini, kita tidak bisa berada di tengah-tengah. Kita harus memilih salah satu. Dan jelas, kitab Wahyu pasal 12 dan juga 17 memberikan gambaran kepada kita harus memilih kepada ajaran yang asli, yang digambarkan, yang disimbolkan sebagai jemaat perempuan yang murni, di mana didasarkan akan firman Tuhan. Kita harus tetap setia di sana, sekalipun ada ancaman dari sistem yang palsu ini. Karena benar bahwa si ular tua akan marah kepada penganut sistem yang asli. Kenapa? Karena kedok mereka dibuka. Biarlah pelajaran kita ini akan semakin memberikan pengetahuan yang bertambah-tambah kepada kita, dan kita tidak dikacaukan, melainkan kita semakin dimurnikan menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Bagaikan Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego di zaman Babilonia Perjanjian Lama, biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia. Untuk menutup akan pelajaran sekolah sahabat kita saat ini, biarlah kita tunduk kepala dan berdoa. Kami minta Pak Pendeta Tutri boleh pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Dengan tuntunan urapan kuasa Roh Kudus, pelajaran sekolah sahabat pada saat ini yang kami sudah sampaikan boleh memberikan peringatan bagi kami semua yang mendengar. Amin. Bahkan kami yang membahkan, untuk boleh memilih setia kepada sistem yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Karena pada akhirnya, ketika kami setia kepadamu Tuhan, memilih kebenaran yang asli,
maka kami akan mendapatkan upah keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali kami tetap mengundang bila mana ada pertanyaan, ada permohonan-permohonan yang ingin disampaikan kepada kami, baik itu pertanyaan, permohonan doa, pelajaran Alkitab, atau apapun, boleh disampaikan di nomor yang bisa dihubungi, yaitu 085 700 994 007. Sekali lagi 085 700 994 007. Biarlah kita akan memberikan respon dari setiap apa yang saudara boleh sampaikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Christian Sarjono, Pak Pendeta Tutri Tumangke. Terima kasih. Saudara, kita akan bertemu di pelajaran berikutnya, tentu saja di pelajaran 10. Tuhan memberkati kita. Amin.